Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Jadi ini untuk materi terakhir ya di mata kuliah sedimentologi ya. Jadi kita di sini akan melakukan normalisasi data tekanan kapiler ya. Eh, di sini saya akan menggunakan metode JSW Leveret ya, atau biasa dikenal dengan J function Leveret. Tujuan kita melakukan perata-rataan atau normalisasi data tekanan kapiler ini adalah untuk biasanya ya, kalau di sini saya ambil sampel cuma dua data ya. Nah, umumnya di satu reservoir itu dia analisa tekanan kapiler ini dia melebihi bisa lebih dari satu data ya. Nah, oleh sebab itu eh, untuk mendapatkan data yang representatif ya dari banyak data tersebut yang bisa kita gunakan sebagai inputan data untuk pembuatan atau penyebaran data SW di ini ya, di model statik dan juga model dinamik. Nah, kita perlu melakukan normalisasi data uh, tekanan kapiler ya. Nah, itu. Nah, dengan salah satunya dengan metode J function leverage ini. Nah, ini di sini adalah contoh data ini ya, data eh, permeabilitas maaf, tekanan kapiler atau disingkat itu PC ya, capillary pressure. Nah, ini dia satuannya pakai PSI ya. Dimana di sini presentasinya ini adalah sampel number-nya ya. Ini adalah sampel numbernya, ini adalah sampel pertama, ini adalah sampel kedua. Jadi sampel pertama ini diambil di kedalaman 1222,3 ya. Sedangkan di sampel kedua diambil di kedalaman 1306. Nah, dari sumur yang sama ya. Nah, biasanya untuk melakukan normalisasi ini syaratnya data sampel ini harus berasal dari satu lapisan yang sama ya. Ini boleh saja dia berasal dari sumur yang berbeda asal dia berasal dari lapisan yang sama ya. Lapisan yang sama tidak harus memiliki kedalaman yang sama ya. Tuh. Nah, ini nomor sampelnya 5, ini nomor sampelnya 32 ya. Di mana sampel pertama ini permeabilitasnya 248, ini permeabilitasnya 74 ya. Porositasnya 0,224, ini ya. Untuk sampel 32 porositasnya 0,152. Nah, di sini dia mengambil data ini di ini ya diberikan tekanan dari awalnya 1 psi ya sampai dengan 50 psi. Nah, ini adalah nilai saturasinya ya dari si brine saturation. Brine ini adalah ini ya air formasi ya atau air asin biasanya ya. Biasanya sih memang presentasi dari data core untuk tekanan kapiler ini cuma sampai di sini ya sebenarnya, sampai di sini. Cuman ini kalau ini nilainya masih besar sini ya, biasanya dia satuannya ini adalah masih persen ya. Nah, di sini saya membagi 100 supaya menjadi satuannya adalah fraksi ya. Tuh, jadi 0,694, 0,56 sampai seterusnya seperti itu ya. Dan juga kita juga butuh data tegangan permukaan ya. Nah, biasanya tegangan permukaan ini jadi analisa tekanan kapiler ini dia melibatkan biasanya dua permukaan fluida ya, dua jenis fluida. Nah, ini adalah ini ya, mungkin konstanta seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah, saya lupa juga ya ini untuk sistem udara dan air itu dia untuk tegangan permukaannya konstantanya adalah 72 dan per centimeter. Nah, ini akan berubah kalau fluidanya adalah minyak dan air ataupun gas dan udara. Air ini udara ya. Lalu cos θ-nya Q sama dengan 1. Lalu K rata-ratanya adalah 161 milidarsi. Porositas rata-rata adalah 0,1879. Ini diambil dari ini ya. Perhitungan rata-rata dari data-data porositas melalui data korutin mungkin seperti itu ya. Ini asumsi saja seperti itu ya. Jadi untuk melakukan perhitungan rata-rata dan permeabilitas rata-rata dan porositas rata-rata,
sesuai yang saya ajarkan sebelumnya, mungkin seperti itu ya. Untuk langkah pertama ya, tadi seperti biasa kita ubah dulu. Kalau dia brand saturasinya masih angka puluhan ya, masih angka persen ya, masih persentase, maka kita ubah menjadi fraksi ya. Nah, di sini sudah, untuk mengubah dia menjadi fraksi itu tinggal dibagi 100. Oke. Kemudian selanjutnya data ini kita plot ya di kurva XY ya. XY scatter ya. Saya pilih datanya. Yang kita plot adalah nilai ini ya. Yang kita plot itu adalah nilai ini ya. Brand saturasi di X-nya ya, di sumbu X. Kita plot per data ya. Sumbu Y-nya adalah tekanan. Oke, maaf. Untuk X-nya ini kita pakai yang ini ya. Ini sampel 5. Ya. Kita kasih nama aja, biar nggak bingung. Sampel 5. Oke, lalu kita add lagi untuk sampel 32. Ya, yang ini. X-nya adalah si brine saturation-nya ya. Y-nya adalah tekanannya. Oke. Oke, ini kalau mau lebih enak dipandang gitu ya, bisa kita ubah ya. Tipenya itu mau yang seperti ini juga boleh ya. Atau ini. Supaya lebih smooth ya. Jadi kita tambahkan garis antar titiknya ya. Untuk mempermudah gitu ya, kita pilih aja quick layout ya, desain dari grafik yang kita buat ya. Jadi yang warna biru ini adalah sampel 5, yang warna orange adalah sampel 32 ya. Kita besarkan boleh, biar lebih proporsional. Oke, ini sumbu X adalah brine saturation ya, dengan satuan fraksi ya. Brine saturation dan satuan fraksi ini adalah tekanan ya, pressure, dengan satuan PSIA. PSIA ini adalah pound square inch atmospheric ya, jadi tekanan di kondisi udara ya, sudah dikoreksi terhadap udara. Next, selanjutnya, jadi setelah kita plotting data ya, dan ini data masih ya, dari tekanan kapiler dari kondisi lab, selanjutnya adalah kita mencari nilai JSW-nya ya. Rumusnya adalah yang di bawah ini, yang barusan saya copy. Ini JSW ya, simple sebenarnya. Rumusnya sama dengan 0,21645 ya, sesuai dengan ini ya, dikalikan buka kurung PC dibagi tau ya. PC nya adalah ini ya, dibagi dengan tegangan permukaannya, taunya ini. Lalu ini supaya nilainya nggak berubah, kita F4 ya. Tuh, tekan F4 sehingga dia berubah jadi $C $18 itu ya. Kemudian tutup kurung ya, tutup kurung, baru dikali buka kurung K dibagi porositas. K nya adalah 161 ya, kita dolarkan juga supaya nggak dia tetap absolut ya. Baru dibagi porositas, porositasnya ini ya, 0,1879 ya. Tetap kita dolarkan juga, kita absolutkan, tekan F4, tutup kurung ya. Setelah tutup kurung, oke, sorry, salah ini, 21 bagi ini porositas, F4, tutup kurung, lalu dipangkat, karena dia di akar ya, maka dipangkat 0,5 atau di akar ya. Baru tutup kurung di belakang, kita tambah lagi di depannya tutup kurung supaya dia nggak